Shalom umat percaya yang dimanapun Anda berada dan diberkati Tuhan. Kita memuji Tuhan karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita adalah umat yang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan memulai hari yang baru ini, mari kita teduhkan hati. Kita hendak menyembah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Ada purpose yang Kau tetapkan buat kami dan kami mau menjalankannya bersama dengan Engkau. Namun sebelum kami mulai segala sesuatunya, kami hendak menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di tempat yang maha tinggi dan berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah Tuhan penyembahan kami dan kami mengalaskan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kembali katakan, Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
puji, ku muliakan namamu. Kami puji namamu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Allah Kami yang sembah, kami besar. muliakan Kau dengan segenap hati. Sebab Kau besar dan ajaib, Selamanya. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Selama-lamanya Kau tetap Allah. Engkau yang Biarlah yang bernafas menyembah Tuhan. Biarlah yang bernafas memuliakan Engkau. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, penuhi kami yang rindu dalam hadirat-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terpuji-pujilah Kau. Haleluya, glory bagi namamu. Terpujilah Kau kekal, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Biarlah mengalir di hati kita rasa cinta kepada Tuhan melebihi apapun juga, sebab Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang luar biasa, yang setia, dan tidak pernah meninggalkan kita. Apa kabarnya umat percaya? Doa kami dimanapun Anda berada, Anda di dalam anugerah dan lindungan Tuhan, dan mampu mengucap syukur senantiasa karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu segalanya karena kemurahan Tuhan. Ya, hari ini di dalam program Dwelling Place yang Anda ikuti bersama, kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting yang menjadi utama di dalam perjalanan kekristenan kita. Karena jangan sampai di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita memiliki motivasi yang keliru atau tujuan yang salah, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang Tuhan inginkan di dalam hari-hari ini. Ya, umat percaya yang diberkati Tuhan, mungkin Anda adalah seorang Kristen yang sudah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 35 tahun, atau bahkan Anda berkata, sepanjang umurku aku adalah seorang Kristen. Lalu kemudian Anda merenung di dalam diri, selama aku berjalan bersama Yesus, apa yang aku dapatkan? Apa yang aku terima? Dari pertama aku ikut Yesus, aku sakit, dan sampai hari ini pun penyakit itu tidak sirna dalam tubuhku.
Aku ikut Yesus dengan kekayaan sebesar demikian katakan, dan hari ini aku tidak menjadi seorang konglomerat, tidak menjadi seorang yang kaya raya. Jabatanku biasa-biasa saja, tidak mendapatkan jabatan yang tertinggi dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Jadi sebetulnya ikut Yesus itu aku dapat apa? Umat percaya, pada waktu-waktu dahulu kala, memang ada banyak pengajaran yang kita dengar di dalam kekristenan kita, bahwa ada banyak hal-hal yang akan kita peroleh kalau kita ikut Yesus. Misalnya kalau ada orang yang sakit, lalu hamba Tuhan akan berkata begini, terima Yesus, nanti kamu sembuh. Kalau ada orang yang berhutang, maka ada banyak yang mengatakan kepadanya, kamu ikut Yesus, nanti hutangmu akan dibayarkan. Atau kamu nanti jadi kaya, kamu akan jadi terkenal. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, hal itu tidak akan kita terima, umat percaya. Ada banyak orang hari ini yang cinta Tuhan dan kaya raya, memiliki jabatan tinggi, ya, lalu kemudian dengan tubuh yang sehat. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kemudian mereka melihat keberadaan mereka, tidak ada perubahan signifikan secara fisik, secara material selama mereka mengiringin Tuhan. Dan tidak sedikit yang menjadi kecewa. Tidak sedikit pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus karena apa yang mereka pikirkan mereka bisa dapatkan tidak kunjung ada di tangan. Umat percaya yang diberkati Tuhan, pertanyaan ini juga pernah dilontarkan salah seorang murid Yesus yang namanya Petrus. Petrus menanyakan hal ini setelah terjadi peristiwa ada seorang muda yang kaya raya, yang agamis, yang melakukan semua perintah Taurat, kemudian datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku dapat diselamatkan? Lalu Yesus mengatakan kepada orang muda ini, tinggalkan segalanya karena engkau sudah lakukan secara hukum Taurat, lalu jual semua hartamu dan ikutlah aku. Dan Alkitab mencatat orang muda ini menjadi sedih dan kemudian tidak mengikuti Yesus karena dia tidak ingin berpisah dengan hartanya karena hartanya banyak. Lalu kemudian murid-muridnya berkata, Guru, kalau begitu caranya bagaimana kami bisa mengikuti engkau? Dan Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Dan kemudian setelah hal itu, Petrus menanyakan kalimat ini, umat percaya. Dia katakan demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini ada di dalam Injil Matius 19 ayatnya yang ke-27. Sebelum bertemu dengan Yesus, Petrus adalah seorang nelayan. Pekerjaannya adalah seorang nelayan. Kehidupannya diperoleh hasil dia melaut dan menjual tangkapannya. Lalu kemudian Yesus datang menghampiri dia dan berkata, ikutlah aku. Akan kujadikan engkau penjala manusia. Dan Alkitab mencatat ketika itu Petrus meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan kehidupan nelayannya untuk mengiringi Yesus kemanapun dia pergi. Dan kemudian Petrus bertanya begini, sekarang kita sudah mengiringi engkau kemanapun. Kita sudah bukan nelayan lagi. Kita sudah tidak punya penghasilan secara seorang nelayan lagi. Apa yang kami dapat dengan pergi ke sana, pergi ke sini, melangkah bersama dengan engkau, berjalan bersama engkau ke sini. Kami dapat apa, Yesus? Dapat apa? Seperti pertanyaan kita tadi, bukan? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Umat percaya yang diberkati Tuhan, inilah yang tadi saya katakan, jangan sampai pengiringan kita menjadi keliru di hadapan Tuhan.
Jangan sampai keputusan kita untuk mengikut Yesus adalah untuk kepentingan kita pribadi. Dan itu akan tampak nanti di dalam buah-buah yang kita hasilkan, dalam tindakan-tindakan yang kita nyatakan akan jelas terlihat sebetulnya apa motivasi kita untuk ikut akan Tuhan. Banyak orang yang ikut Yesus karena untuk dirinya, untuk kepentingannya. Seperti suatu kali di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya," perhatikan baik-baik kalimatnya, "sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi umat percaya yang diberkati Tuhan, kita ingin ikut Yesus karena kepentingan kita, supaya kita kenyang, supaya kita terpenuhi kebutuhannya, supaya kita diberkati. Sehingga kita mengejar Yesus, yang kita rindukan adalah apa yang bisa kita dapatkan dari tangan Yesus berikan kepada kita. Sehingga orientasi kita tadi saya katakan hanya kepada kesembuhannya, hanya kepada kecukupannya, hanya kepada materi-materi yang dia bisa berikan kepada kita. Sekali lagi umat percaya, bukan berarti hal tersebut adalah keliru sama sekali. Dan bukan berarti karena Tuhan tidak akan memberikan hal itu kepada kita. Tetapi seringkali pengiringan kita akan Tuhan adalah sampai batas demikian saja. Ada orang tidak ke gereja, lalu kemudian temannya bertanya, "Kenapa kamu tidak ke gereja?" "Oh, aku lagi ada sesuatu sehingga aku terhalang untuk bisa ke gereja." Lalu temannya berkata begini, "Jangan sampai tidak ke gereja. Nanti Tuhan tidak berkati kamu. Nanti toko kamu tidak diberkati. Nanti anak-anak kamu tidak diberkati." Jadi kalimat ini menggiring kita, di mana kita ikut Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita sehat, supaya kita tidak lapar umat percaya. Kalau pengiringan kita seperti itu kepada Tuhan, maka apa bedanya Tuhan kita samakan dengan berhala-berhala di dunia yang mengajarkan kepada kita, "Oh, kalau kamu mau kaya, kamu pergi ke gunung sana. Kalau kamu mau punya jabatan, kamu pergi ke orang pintar di sana. Kalau kamu ingin ini itu, kamu kerjakan ini itu," dan lain sebagainya. Yesus tidak ubahnya seperti pribadi yang sakti, pribadi yang kita anggap bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita pun rela berkorban untuk memberikan apa bagi Tuhan, bukan karena dia layak disembah, tetapi karena kita berharap jangan sampai Tuhan tidak memberkati kita. Jangan sampai mengiring Yesus hanya dengan alasan untuk kepentingan saya, supaya saya sembuh, saya kaya, saya ternama, saya luar biasa. Semuanya tentang kita. Jadi sebetulnya kalau kita mengikut Yesus, apa yang akan kita dapat dan apa yang terutama harus kita peroleh dalam hidup ini umat percaya. Kalau kita perhatikan Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Surat ini ditulis oleh seorang pribadi yang bukan sembarangan. Rasul Paulus bukan orang sembarangan. Dia bukan orang miskin, dia bukan orang yang tidak punya jabatan tinggi, dia bukan orang yang tidak percaya dan tidak mengikuti aturan-aturan agamanya. Dia adalah orang yang dia ceritakan bahwa dia orang yang luar biasa di dalam keyahudiannya. Tapi kemudian dia berkata demikian, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Dia bukan orang yang ikut Yesus karena butuh sesuatu. Tadi saya katakan dia sudah dalam posisi yang luar biasa, yang rasanya dia tidak butuh apa-apa di dalam dirinya. Dia punya kedudukan, dia seorang religius,
dia seorang yang kaya, dia punya segalanya. Tapi kemudian dia berkata, ketika aku berjumpa dengan Tuhan, ketika aku diperkenankan untuk mengenal akan pribadi Kristus, semua yang aku miliki, yang datangnya dari masa laluku, yang ada bersama-sama dengan aku adalah sampah. Artinya tidak bernilai, tidak ada apa-apanya dibanding aku mendapatkan Yesus di dalam diriku. Umat percaya, kita mengiringi Tuhan bukan untuk mendapatkan apa yang Dia bisa berikan kepada kita, tapi kita mengiringi Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang kita dapatkan di dalam diri kita, dan itu jauh lebih utama di dalam segala-galanya. Tuhan kita dapatkan. Jadi kalau tadi Petrus bertanya, apa yang aku dapatkan ketika aku mengiringi engkau? Sesungguhnya Petrus belum sadar, belum paham bahwa ketika dia mengiringi Tuhan, dia sudah mendapatkan sesuatu. Hanya karena cara pandangnya berbeda, keliru. Dia masih memiliki pandangan secara duniawi, material. Sehingga ketika itu belum terlihat di matanya, dia anggap dia tidak dapat apa-apa. Tapi sebetulnya ketika Petrus berjalan ke sana kemari bersama dengan Yesus, dia sudah mendapatkan. Dia sudah mendapatkan Yesus. Dan ketika dia mendapatkan Yesus, apa yang Alkitab katakan? Saya akan bacakan bagi Anda dalam kitab Kolose. Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Alkitab berkata, Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan perhatikan baik kalimatnya. Dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengikut Yesus, maka yang kita dapatkan adalah Yesus itu sendiri. Jangan pikirkan yang lain-lain, umat percaya. Yesus yang kita dapatkan. Dan Alkitab tadi katakan kalau Yesus yang kita dapatkan, maka kita dapatkan segalanya. Kita dapatkan segalanya. Karena di dalam Dia ada segalanya. Jadi jangan terbalik pengiringanmu kepada Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Dapatkan Tuhan dan rasakan Tuhan di dalam setiap langkah-langkahmu. Maka nanti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di bumi, Tuhan yang akan cukupkan di dalam kehidupan kita. Lagi pula yang terpenting umat percaya, kita tidak mengejar yang sementara di bumi. Kesembuhan hanya sementara di bumi. Jabatan hanya sementara di bumi. Kekayaan hanya sementara di bumi. Tetapi keselamatan sifatnya kekal adanya. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu memberikan kita keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama Yesus, kita aman dan tenang sampai kepada kekekalan. Dan itu jauh lebih mahal daripada kita hanya kaya di bumi, sembuh di bumi. Pastikan engkau menikmati Tuhan hari ini. Pastikan engkau sudah menyadari bahwa engkau sudah punya Tuhan dan engkau puas akan hal itu. Maka setiap langkahmu akan berjalan dalam damai sejahtera. Kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Mulia, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami memiliki pandangan Kristus dalam setiap langkah-langkah yang ada. Ajar kami untuk tidak memiliki motivasi dan tujuan yang keliru ketika kami mengiringi Engkau. Kami hanya mencari
apa yang dunia bisa berikan kepada kami. Kami hanya mencari apa yang sementara saja dibanding kekekalan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Karena kalau kami hanya merindukan hal yang duniawi daripada-Mu, maka kami tidak menempatkan Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, tapi kami menyamakan Engkau seperti berhala-berhala dunia yang disembah-sembah oleh orang hanya oleh karena ingin diberikan apa yang berhala itu bisa berikan. Roh Kudus, tolong kami untuk menyadari hari ini bahwa Engkaulah yang utama, dan kalau kami mengiringi Engkau, kami harus memastikan bahwa kami tahu kami sudah mendapatkan Engkau dan itu cukup bagi kami. Diberkatilah setiap langkah-langkah umat percaya, supaya tidak menganggap apa yang dimiliki di dunia ini segala-galanya. Tetapi biarlah kami semua menyadari kalau kami punya Yesus, kami punya segala-galanya, bahkan kekekalan selama-lamanya. Engkau berkati kehidupan relasi kami dengan Engkau Tuhan. Engkau pengejaran kami yang utama, Engkau kerinduan kami yang utama, dan bukan yang lainnya Bapa. Menikmati Engkau itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga mereka, melebihi dari apapun yang mereka punya. Kalau ada di antara mereka yang mungkin ada di dalam pergumulan, biarlah mereka mengandalkan Tuhan dan mengikuti cara Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan mereka. Maka mereka akan mengalami mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dari program ini kami melepaskan berkat Tuhan kepada seluruh umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semakin cinta akan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di tengah-tengah kesulitan, kami tetap berdiri sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi komunitas dan wadah anak-anak-Mu bertumbuh di dalam Engkau. Juga berkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami tetap ada di dalam kontrol dan tangan Tuhan, supaya damai sejahtera Kristus ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati seluruh pemirsa Dwelling Place, dimanapun mereka berada. Anugerah rahmat kasih setia Tuhan menyertai senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.